Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan yang berbahagia dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Ustaz di dalam kalam Ramadan, kajian Islam Ramadan. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz akan menyampaikan tentang ketentuan-ketentuan berwudu, manfaatnya, serta juga bagaimana kita bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini dengan menjalankan aktivitas ibadah sunnah yang lainnya, semisal salat-salat sunnah. Anak-anak yang berbahagia dimanapun kalian berada, puasa yang kita jalankan hari ini mungkin berbeda dengan puasa-puasa yang tahun-tahun sebelumnya, dimana kita berpuasa pada kondisi masih dalam kondisi untuk melawan COVID-19. Di antara tugas kita untuk melawannya adalah dengan cara menjaga pola hidup sehat dan bersih, atau pola hidup bersih dan sehat. Islam jauh-jauh hari, yang 14 abad yang lalu itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencegah dari penyakit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan atau mencontohkan bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan diri kita, yaitu dengan berwudu. Berwudu ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan secara langsung, urutan berwudunya, tata cara berwudunya Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, kemudian diperjelas kembali oleh Rasulullah SAW melalui praktiknya. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Al-ayah. Artinya, wallahu a'lam bishawab, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka basuhlah wajahmu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tanganmu hingga ke siku, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah sebagian kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga mata kakinya. Anak-anak yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketentuan berwudu. Kemudian pada praktiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan langsung kepada para sahabatnya bagaimana cara berwudu itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan ketentuan-ketentuan berwudu yang sudah disampaikan oleh para ulama melalui Rasulullah SAW, yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Baik, dari ayat tadi difahami oleh para ulama
bahwa rukun wudu atau fardu wudu itu ada 6 ya. Yang pertama adalah niat. Niat itu letaknya di dalam hati ya, sementara talafudun niyah atau melafadzkan niatnya itu sendiri itu adalah sunnah yang dianjurkan ya, dimana ketika kita membacanya maka Allah akan memberikan pahala terhadap hal itu ya. Sebagaimana kita tahu, niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Dalam hati kita ucapkan ketika kita membasuh muka ya, aku berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka di sini yang dimaksud dengan muka atau wajah itu adalah ini ya, batas wajah itu batas tumbuhnya rambut ya, di bagian depan sampai ke pinggir ke sini ya, sampai ke sini. Itulah bagian wajah yang harus terbasuh oleh air ketika kita berwudu ya. Itu harus disempurnakan. Jadi tidak cukup kalau teman-teman berwudu hanya sampai di sini saja ya. Seperti ini misalkan berwudunya itu tidak cukup ya. Itu harus diulangi wudunya. Tapi pastikan teman-teman ketika membasuh wajah itu pastikan sampai sini. Ini terbasuh semuanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, rukun wudu atau wajibnya wudu itu adalah membasuh kedua tangan hingga ke siku ya. Membasuh kedua tangan kita hingga ke siku ya, pastikan siku-sikunya itu juga terbasuh ya, baik bagian tangan sebelah kanan, punggung tangan ataupun bagian badannya itu harus terbasuh sempurna ya. Yang kanan dan yang kiri dua-duanya harus terbasuh secara sempurna. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut ya. Yang dimaksud boleh teman-teman di sini membasuhnya ya, seperti ini atau seperti ini ya, boleh. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah wajibnya wudu itu adalah membasuh kaki sampai mata kakinya ya, membasuh kaki sampai mata kakinya. Nah, itu adalah wajibnya wudu. Dan yang keenam adalah tertib ya. Tertib itu artinya berurutan, dimana yang bagian pertama itu harus didahulukan, begitupun juga yang akhir harus diakhirkan. Tidak boleh yang harusnya diakhirkan kemudian kita dahulukan atau sebaliknya, maka itu tidak sah wudunya, seperti itu. Nah, Ustadz ulangi. Jadi dari ayat yang tadi ya, yang tadi Ustadz bacakan, para ulama kemudian merumuskan ketentuan berwudu, yaitu rukun wudu atau fardu wudu ya, atau wajib wudu ya. Wajibnya wudu itu ada 6 itu tadi. Yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh ke muka atau wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku-sikunya, yang keempat mengusap sebagian kepala ataupun rambut, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang keenam adalah tertib ya, atau berurutan. Itu adalah fardunya wudu ya. Adapun ketika dalam praktiknya ketika memang kondisi airnya itu cukup ya, ketika kondisi airnya cukup banyak ya, lebih dari 2 kula, maka kita sempurnakan wudu kita dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya di dalam berwudu ya, atau yang dianjurkan gitu, seperti
ya ketika kita mengawali sebelum kita berwudu melihat air, ketika kita menyalakan keran air, maka kita dianjurkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya. Itu ketika membuka keran air, kita kemudian dianjurkan untuk membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Setelah itu kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sambil kita mencuci tangan, ya, dicuci tangan kita ya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kumur-kumur, ya kalian kumur-kumur. Lalu lakukan istinsyak. Setelahnya kumur-kumur 3 kali, ya. Kumur-kumur 3 kali, kemudian lakukan istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu menghirup sebagian air, ya, ke dalam untuk membersihkan rongga-rongga hidung kita. Jadi tidak cukup hanya bukan mengusap-ngusap batang hidungnya, bukan, tetapi harus ketika kita berwudu mengambil air dihirup. Nah, ya dihirup airnya kemudian dikeluarkan lagi, ya, dihirup dan dikeluarkan lagi. Itu juga 3 kali. Nah, kemudian apalagi yang termasuk ke dalam sunnahnya di dalam berwudu, membasuh kedua telinga kita, ya, dengan cara memasukkan 2 jari telunjuk kita ke lubang telinganya, ya, masing-masing. Kemudian yang jempolnya itu untuk membersihkan bagian-bagian telinga kita atau celah-celah telinga kita yang di belakang, ya, dibersihkan. Jadi bukan ditarik-tarik kupingnya, ya, tapi masukkan 2 jarinya ke lubang telinganya, kemudian diusapkan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ketika sudah semuanya dilakukan, dari mulai membaca bismillah, semua dilakukan sampai ke membasuh mata kaki, ya, membasuh kedua kaki, ya, serta mata kakinya, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang bersih, gitu, orang-orang yang senantiasa suka akan kebersihan. Ya, di mana doa yang dianjurkan untuk dibaca setelahnya berwudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelahnya selesai kita melaksanakan aktivitas berwudu, ya, rangkaian berwudu dari awal hingga akhir sampai kita tutup dengan doa. Nah, di situ ada wudu yang kita lakukan itu akan berfungsi, ya, memiliki manfaat, ya. Yang pertama adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, ya, menggugurkan dosa-dosa kecil kita, ya, dari mulai basuhan pertama sampai terakhir itu dosa-dosa kita berguguran bersamaan dengan air yang berjatuhan dari diri kita, gitu. Nah, kemudian apalagi manfaatnya? Manfaat berikutnya adalah jika kita terbiasa untuk melaksanakan wudu, atau bahkan sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, maka Allah izinkan, ya, ada malaikatnya untuk menjaga kita, ya, di dalam menjaga tidur kita dan mendoakan kita, memohonkan ampun untuk kita, ya, memohonkan ampun serta juga untuk mendoakan keberkahan kepada kita, ya. Yang berikutnya apalagi teman-teman, juga air wudhu itu pun juga bisa membuka belenggu, ya. Biasanya ketika seseorang tidur itu mereka dalam kondisi diikat, ya, diikat oleh syaitan. Ada 3 ikatan yang mengikat mereka, ya, supaya mereka
betul-betul tertidur pulas sehingga tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ketika seseorang terbangun dari tidurnya, kemudian dia berdoa, ya, doa setelah bangun tidur, kemudian dia setelah itu dia kemudian bangkit untuk berwudu lalu melaksanakan sholat, maka lepaslah belenggu syaitan itu semua, ya, lepas belenggu syaitan itu semua. Ustadz, bagaimana, kan di bulan Ramadan ini syaitan-syaitan memang sudah dibelenggu dari sananya, apakah dia masih tetap bisa melakukan itu? Ya, syaitan memang dibelenggu atau dirantai, ya, di bulan Ramadan ini, tetapi mereka sudah melakukannya itu 11 bulan yang lalu, ya, mereka sudah menggoda kita itu sedemikian rupa sehingga kalaupun mereka diistirahatkan, ya, mereka diistirahatkan ataupun diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi godaan yang telah diberikan kepada kita selama 11 bulan yang lalu itu mungkin ada yang nempel di diri kita. Oleh karena itu, maka kita bersihkan dengan menjadikan kita terbiasa untuk melakukan wudu. Nah, selain itu, kita sempurnakan lagi, karena tadi di awal niat kita juga adalah wudu itu dilaksanakan untuk mengiring atau untuk melanjutkan aktivitas ibadah yang lainnya seperti halnya sholat, tawaf, ataupun membaca Quran dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita sempurnakan lagi. Ada di antara tuntutan Rasulullah SAW ketika seseorang setelah selesai berwudu, ya, sebelum dia melaksanakan sholat fardunya, maka ada salah satu sholat sunnah, yaitu namanya sholat sunnah syukrul wudu, ya, sholat sunnah syukrul wudu. Nah, dan ini sholat sunnah syukur wudu ini itu awalnya, ya, senantiasa dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ya, sampai-sampai diriwayatkan bahwa sendalnya Bilal bin Rabah, ya, itu sudah terdengar, ya, Rasulullah diperdengarkan suara sendalnya Bilal bin Rabah berada di surga, ya, sampai akhirnya kemudian Rasulullah pun bertanya kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, aku mendapatkan kabar bahwa sendalmu, ya, suara sendalmu sudah ada di surga. Apa yang membuat Allah atau amalan apa yang menjadikan hal seperti itu yang biasa kau lakukan? Bilal bin Rabah menjawab bahwa aku senantiasa berwudu, ya Rasulullah, dan sholat syukrul wudu. Ya, jadi setelahnya berwudu, Bilal bin Rabah melakukan kemudian sholat 2 rakaat, ya, sebagai sunnah, sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dia bisa berwudu. Nah, teman-teman semua, dalam kondisi saat ini, dalam kondisi kita berpuasa dengan menghadapi juga pandemik COVID-19 ini, bagaimana selaku seorang muslim, ya, kita bisa melawan hal itu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk memohon pertolongan kepadanya, ya, untuk agar kita meminta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, puasa ini adalah melatih kita untuk sabar. Ya, maka dari itu di dalam momen Ramadan ini, momen puasa ini, ayo kita sama-sama untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
memperbanyak salat kita, ya, memperbanyak salat kita. Yaitu tentunya dengan memperbanyak salat. Setelahnya kita melaksanakan salat wajib, kita laksanakan salat-salat sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Ya, dengan kita melaksanakan salat sunnah itu, insya Allah akan mengangkat derajat kita, ya, akan meninggikan derajat kita di sisinya. Pun demikian, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, insya Allah, serta juga bisa menyempurnakan salat-salat wajib kita, begitu. Nah, baik teman-teman semua, di antara salat-salat sunnah itu, ya, yang bisa kita laksanakan, ada kalanya itu bisa kita laksanakan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Namun yang menarik, di bulan Ramadan ini ada satu salat sunnah yang itu hanya khusus adanya di bulan Ramadan saja. Ya, di bulan-bulan sebelumnya itu Rasulullah tidak melakukan itu, atau para ulama tidak menjelaskan tentang salat sunnah ini. Ya, apakah itu? Yaitu salat sunnah tarawih. Ya, salat sunnah tarawih yang dilaksanakan pada saat malam pertama bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan itu sendiri. Ya, salat sunnah tarawih. Ya, insya Allah teman-teman juga sudah paham ya tentang salat sunnah tarawih, caranya seperti apa. Adapun niatnya, ya, niatnya adalah usalli sunnatat tarawih raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita posisi kita sebagai makmum, ya, usalli sunnatat tarawih raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jika kita posisinya sekarang sendirian sholatnya di rumah saja, ya, tidak berjamaah dengan keluarga ataupun dengan yang lainnya, kita melakukannya sendiri, maka niatnya makmumannya diganti menjadi adaan, ya, cukup adaan saja. Usalli sunnatat tarawihi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, salat tarawih ini dilaksanakan setelah salat isya di bulan Ramadan, dan ini hanya khusus di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Ustaz juga mengajak, ayo sama-sama kita gunakan kesempatan ini, ya, yang hanya setahun sekali ini, ya, Ramadannya itu, ya, mudah-mudahan kita semua Allah izinkan untuk tidak meninggalkan tarawih, ya. Nah, selain salat sunnah tarawih, ya, ada juga itu salat sunnah tahajud, ya, atau qiyamul lail yang diadakannya setelahnya kita tidur. Yang terbaiknya adalah dilakukan di waktu sahur, ya, dilakukan di waktu sahur, ya, di sebagian malam, maka bertahajudlah kita, ya, untuk wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah, asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu di tempat atau ke tempat yang mulia menurut pandangannya. Nah, Masya Allah. Ya, bagaimana niatnya? Ya, niat salat tahajud, usalli sunnatat tahajudi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, usalli sunnatat tahajudi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, setelahnya kita tarawih ataupun tahajud, maka lakukanlah salat witir, ya, lakukanlah salat witir. Di mana salat witir ini itu adalah salat yang ganjil, yang bilangannya ganjil, ya. Dan salat witir ini pun juga adalah bagian dari salat yang
salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dari sejak diperintahkan sampai beliau wafat gitu ya. Setiap hari sebelum beliau tidur, beliau selalu melakukan salat sunnah witir ya. Biasanya beliau melakukan 3 rakaat, paling sedikit adalah 1 rakaat ya. Bagaimana niatnya salat witir itu sendiri? Jika kita berniat untuk melakukan salat witir langsung 3 rakaat 1 kali salam, maka niat salat witirnya adalah usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala ya. Jika di masyarakat kita ya terbiasa melakukannya dengan 2 rakaat ditambah 1 rakaat ya, maka niatnya adalah usolli rakaatal minal witri ya, mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Baik. Nah, kemudian satu lagi ya, untuk yang 2 rakaat plus 1, usolli rakaataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Boleh menggunakan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, boleh ya, atau langsung usolli rakaataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Itu untuk yang 2 rakaat. Jadi aku berniat salat witir 2 rakaat sunnah karena Allah. Nah, untuk yang 1 rakaatnya lagi bagaimana ya, usolli rakaatal witri sunnatan lillahi ta'ala ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Nah, ini semua salat tarawih, tahajud, salat witir itu dilakukannya di malam hari. Untuk salat tahajud atau yang disebut dengan qiyamul lail, para ulama menyebutnya dengan qiyamul lail, itu bisa dilaksanakan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan ya. Pun demikian salat sunnah witir. Adapun salat sunnah tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Nah, ini adalah salat-salat sunnah yang dilakukan di malam hari. Adapun di pagi hari itu kita senantiasa ya, Ustadz mengajak kepada teman-teman semua ya, anak-anak semua yang berbahagia untuk melaksanakan salat sunat duha ya, salat sunat duha, dimana insyaallah teman-teman niatnya sudah memahaminya ya. Salat sunnah duha, usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dilakukan 2 rakaat paling sedikit ya, paling banyaknya 12 rakaat ya, dan dilakukannya di waktu duha ya, kurang lebih dari jam 7 sampai jam 11 lah kita bisa melaksanakan salat sunnah duha ya. Selain salat sunnah yang tadi saya sebutkan, ada salat sunnah tarawih, tahajud, witir, duha. Nah, itu semua adalah salat-salat sunnah yang bukan rawatib. Ada juga salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib itu adalah salat-salat sunnah yang mengiringi dengan salat wajib ya, yang mengiringi dengan salat wajib. Kalau yang tadi itu di luar ya, tidak selalu harus beriringan atau berdampingan dengan salat wajib ya. Salat sunnah rawatib ini itu setidaknya dibagi 2 lagi. Ada yang rawatib muakkad ya, atau rawatib muakkadah ya, atau ghairu muakkadah. Yang rawatib muakkadah itu maksudnya adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ya, dan jarang tidak Rasulullah tinggalkan ya. Kalau salat sunnah ghairu muakkadah itu
Ya, sesekali Rasulullah melakukan itu, tapi tidak terlalu sering gitu. Ya. Nah, salat sunnah rawatib yang muakkadah ini yaitu yang pertama, salat sunnah rawatib ini yang kita kenal dengan salat qobliyah dan ba'diyah begitu ya. Qobliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib yang muakkadah yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh ini kata Rasulullah memiliki manfaat ya, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha ya. Jadi 2 rakaat salat fajar yang salat sunnah fajar ini ya sebelum subuh, maka pahalanya, ganjarannya yang diberikan oleh Allah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian salat sunnah apa lagi ya, 2 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Itu juga termasuk rawatib muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum salat asar atau qobliyah asar. Nah, lalu 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat ba'da isya. Nah, itu adalah salat sunnah rawatib muakkadah. Adapun yang selain itu maka itu ghairu muakkadah gitu. Ya, yang menjadi catatan adalah tidak ada salat sunnah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Itu tidak ada ya. Qobliyah hanya qobliyahnya saja. Kalau ba'diyahnya setelah salat subuh tidak ada salat sunnah yang mengiringi salat subuh itu. Pun demikian dengan salat sunnah asar, ba'diyahnya itu tidak ada ya, ba'diyahnya tidak ada. Baik teman-teman semuanya, apa sebetulnya manfaat dari salat sunnah ini ya? Salat sunnah ini ada beberapa manfaatnya ya, yang Ustaz akan sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah salat sunnah itu akan mendatangkan keberkahan untuk rumah kita ya. Keberkahan itu apa? Yaitu memberikan kebaikan kepada seisi rumah ya, memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Kemudian yang kedua, tentunya dengan salat sunnah ini Allah akan semakin cinta kepada kita ya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah kita akan ditinggikan ya, dinaikkan derajatnya di sisi Allah ya, sebagai seorang mukmin begitu. Dan